perkara yang membatalkan wudu. Perkara kedua yang membatalkan wudu, as-sani zawalul aqli binaumin aw ghairih. Perkara yang membatalkan wudu nomor 2 adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Ya. Nah, jadi para hadirin, para jamaah rahimakumullah, ya, ini mesti kita tahu pelajaran dasar buat kita ya sebagai seorang muslim yang mana setiap hari wajib sholat dan wajib berwudu. Kita juga harus tahu perkara yang membatalkan wudu. Apa tadi yang batalin wudu? Hilangnya akal. Nah, ulama memberikan definisi apa itu akal. Al-aqlu lughatan al-man'u, ya. Kata pensyarah di sini dikatakan akal secara bahasa adalah al-man'u, yakni yang mencegah. Ya. Secara bahasa. Ya. Apa korelasinya, apa hubungannya akal dengan yang mencegah? Karena akal yang Allah titipkan sama kita itu fungsinya untuk mencegah kita jangan sampai melakukan kerusakan. Itu fungsi akal. Ya. Makanya potensi akal ini jangan dihilangin nih. Hidupnya kita, baiknya hidup kita itu ada pengaruh besar daripada akal. Belum lama ada orang lapor ke saya, Ustaz, hidup saya susah, ya, saya banyak ketimpa masalah utang dan sebagainya. Pertanyaan saya satu. Oh iya, sini. Oh bisa tuh. Bismillah. Pertanyaan saya satu. Ente pernah main judi nggak? Pernah slot nggak? Ya, itu saya tanya sama itu orang. Iya Ustadz, justru gara-gara itu hidup saya susah. Tuh, ya, kagak ada dari zaman dulu orang kaya gara-gara judi. Pun kalau ada yang kaya gara-gara judi, kayaknya sebentar. Betul. Dia punya duit, main judi, jackpot, dapat duit 100 juta. Wow, kaya mendadak. Dibeli motor, dibeli HP, dibeli ini, dibeli itu, ya. Besok main lagi gak? Main, pakai duit gak mainnya? Ketika dia main lagi pakai duit, kalah dia. Nggak kayak yang pertama menang, yang kedua kalah. Kalau judi menang ketagihan, kalah pernah dipasang lagi duitnya. Sampai tuh duit yang sisa menang pertama, habis tuh duit. Ujung-ujungnya masih pernah ngapain? Ya, japri temen, bang, pinjem duit dong, berapa ya? Cepet, ngutang. Gara-gara yang dipinjam banyak, akhirnya temennya udah tahu dah, dia kalau minjem nggak usah dah, jangan pinjemin lagi, lari ke pinjaman udah ada kusut dah tuh. Duit pinjaman online kusut, buat main judi slot makin kusut. Insya Allah sih di sini nggak ada. Soal katanya begini, judi slot lebih candu, lebih bahaya daripada narkoba. Kalau narkoba, ya, dulu kita anggap bahaya banget karena efek dosisnya, efek sampingnya gede banget. Sakau, ya, ya kedinginan begini tuh menggigil. Tapi kalau ada orang siang-siang begini, cek dulu udah makan belum gitu ya. Jangan asam lambung naik tuh. Ini sekarang ada yang lebih parah daripada judi slot. Apa ya, daripada narkoba, yaitu judi slot. Ya, lebih parah apa? Judi slot. Karena kecanduannya, sakaunya itu beda sama orang narkoba. Ya, usikum wa nafsi bitaqullah, ya. Saya ingetin antum semua yang ada yang pernah main judi slot, tobat. Tadi saya khutbah tentang itu juga. Padahal saya nggak lagi ngomongin itu ya. Ini sama lagi ngomongin wudu, ngapa jadi judi slot ini? Allah yang gerakin lisan saya, ngingetin antum. Kalau antum merasa punya akal, akal tuh akan mencegah kita dari yang merusak diri kita tuh. Ya. Kalau masih mau dianggap punya akal, tinggalkan itu. Tuh. Itu namanya akal. Jadi akal apa tadi fungsinya? Mencegah kita dari berbuat keruh. Wa syar'an, adapun akal menurut syarak, menurut istilah,
yutlaku alal gharizi, itu biasa disebut atas ya insting, ilmu gharizi ya. Jadi yang namanya gharizi itu insting ya. Bi annahu sifatun ghariziyah yatba'uhal ilmu bid daruriyat inda salamatil alat allati hiyal hawasul khamas. Yang namanya akal menurut istilah itu adalah sifatun ghariziyah, adalah salah satu sifat gharizi, sifat dasar. Yatba'uha, yang mana itu ya mengikut serta kepadanya al ilmu bid daruriyah, pengetahuan akan perkara yang daruri. Ya, ini agak sedikit rumit ya bahasanya. Jadi kalau saya gambarin gini dah. Allah kasih kita akal. Akal itu diciptakan Allah untuk kita bisa mengetahui perkara daruri. Apa sih perkara daruri? Perkara yang enggak kayak mikir. Itu namanya daruri. Anak kecil udah tahu, anak kecil kayak begini udah punya akal. Ya, kayak Nafisa itu udah punya akal, udah tahu perkara doruri. Contoh, anak kecil kalau main setrum, ya nyetrum nggak? Abis nyetrum, suruh main lagi mau nggak? Kenapa nggak mau? Karena punya akal. Udah sekali kena kesetrum, anak kecil nggak mau main setrum lagi, udah tahu rasanya nggak enak. Makanya kalau anak kecil jangan dilarang mulu, biarin dia belajar dari kesalahan. Naik tembok ya, kata temannya jangan naik, jatuh. Anaknya teka juga, dia mau naik juga, dia belum ngerasain jatuh kejengkang. Habis naik jatuh kejengkang, sakit gak? Suruh naik mau nggak? Ya, kenapa? Anak kecil punya akal. Itu namanya perkara doruri. Anak kecil biar tahu kalau megang api panas, cobain nggak apa-apa. Ya, tuh didikan bapak begitu tuh. Ya, hari ini manjat biar dia tahu rasanya jatuh sakit, biar dia tahu. Ya, naik motor ngebut biar dia tahu rasanya nyium aspal, biar dia tahu, biar dirasain tuh. Kan anak muda SMP kan sok-sok banget naik motor kakinya ke belakang ngangkat begini kayak Superman. Ya elah, ceneh banget lihatnya. Ya kita kan udah tua, udah pernah nyobain aspal. Nah, anak muda belum pernah, makanya naik motornya ngebut, biar dia cobain. Ya. Kembali lagi tadi ya, itu namanya doruri. Anak kecil megang api, dia panas kapok sekali. Ya. Karena punya akal dia nggak mau ngulang lagi. Tapi ada orang gede, udah tahu susah, udah tahu keblangsak hidupnya gara-gara judi, besok main lagi. Berarti kagak punya plus nggak ada akalnya hadir. Itu kalau otak monyet sama otak dia menangan otak monyet kali itu. Monyet aja takut tuh, udah sekali kagak berani dia. Ya jelas paham. Mahal gak akal? Ya. Tuh. Jadi kalau orang sudah jatuh di lubang, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Namanya kayak keledai. Dinamakan akal li'annahu yamna sahibahu min irtikabil fawahish, karena akal itu bisa mencegah pemiliknya min irtikabil fawahish, dari mengerjakan perbuatan yang keji. Tuh ya. Akal nih dinamain akal, jangan sampai orang ngerjain perbuatan yang keji. Orang sekarang takut ame dosa, ya. Tapi dosanya milih-milih. Disuruh makan babi, ogah. Minum khamr, I muslim katanya. Ya salam. No pork katanya sih. Tapi disuruh korupsi mau. Tuh kan konyol ya. Makan babi dosa enggak? Dosa. Mau enggak orang muslim? Ogah mau, sekalipun makan gitu, dibuang udah. Soalan lu ngomel malah marah. Tapi duit judi mau enggak tuh? Nah, kira duit judi aja dah. Pura-pura kagak tahu. Ya, giliran babi aja dimuntahin, kan aneh gak tuh? Aneh. Babi haram, duit judi, duit korupsi, duit gak jelas haram. Jangan pakai dibeda. Bisa nggak kita ame korupsi, ame judi kayak kita sama babi begitu? Ya ada orang main slot, astagfirullahaladzim, wah langsung menghindar kita. Auzubillahi minas slot, ngerrajim gitu. Auzubillahi minas slot, ngerrajim gitu.
Aku berlindung dari godaan slot yang terkutuk tuh. Emang karena dasarnya awalnya ngelihat dulu. Yang namanya orang apa-apa awalnya ngelihat. Maksiat tuh ngelihat dulu. Kalau nggak lihat kagak bakal jadi. Lihat dulu. Main apaan sih itu? Kok ada kakek-kakek di situ? Kok rambutnya putih? Wah, dilihat. Dia masang temennya cepet. Ternyata jackpot dapat 1 juta. Tahu-tahu ditraktir satu tongkrongan makan pecel semua. Kaget nggak nih? Kagum nggak nih? Luar biasa tuh. Besok pasang lagi, menang lagi. Awalnya ngelihat, lama-lama begitu. Makanya jangan nongkrong ame orang-orang yang main jud. Itu. Insya Allah di sini nggak ada ya. Mungkin di depan atau sono pojok. Nauzubillah. Amin. Zalik. Wan naum, adapun tidur kata ulama. Dikatakan definisinya. Apa sih tidur? Wastirkhaul a'sabid dimag. Tidur adalah di mana kita merehatkan urat saraf otak kita. Ya, min ajli rutubati ma yas'adu minal abkhirah. Dari sebab kelembaban uap yang naik al-mutasaidah, yang naik minal maidah dari lambung. Jadi yang namanya tidur itu urat saraf kita kendor, urat saraf kita rehat gara-gara adanya kelembaban uap yang naik dari perut. Makanya orang kalau ngantuk tuh biasanya mulainya dari mana? Makan. Habis makan ngantuk. Habis ngantuk. Makanya kalau kita nggak mau ngantuk jangan makan. Gitu. Ya. Wal makna, apa maknanya daripada perkataan musannif ini? An-nasani, bahwasannya yang kedua min nawaqidil wudu, dari perkara yang membatalkan wudu. Apa sih yang membatalkan wudu? Zawalut tamyiz, hilangnya kesadaran, yakinan, secara yakin, bin naumi, dengan sebab tidur. Tuh ya. Jadi hilang kesadaran kita ketika tidur, maka itu membatalkan wudu. Al-jununi, dengan sebab gila, ya, gila. Awil igma'i, atau dengan sebab pingsan. Sama, gila batal wudu, pingsan juga batal wudu. Awis sor'i, atau ayan, kejang-kejang. Ya. Awis sukri, atau mabuk. Aw nahwiha, atau yang seumpama dengannya. Nah, itu ya. Itu namanya hilang akal. Hilang akal bentuknya banyak, termasuk mabok tadi. Ya. Nah, dijelaskan sama mu'alif nih. Apa itu gila? Mu'alif menjelaskan. Gila adalah marodun, sakit, yuzilu syu'ura, yang bisa menghilangkan sensitivitas, menghilangkan syu'ur, ya, perasaan, rasa, minal qalbi, dari hati. Itu orang gila itu udah nggak ada rasanya. Udah nggak punya rasa, ya. Ma'abaqail quwa wal harakah, tapi masih ada kekuatan dan gerakannya, itu namanya gila. Yang hilang cuma apa? Rasa, udah nggak ada. Orang gila udah nggak punya rasa, ya. Akalnya, ya, udah dicabut sama Allah, udah nggak ada rasa. Tapi gerakannya masih ada. Makanya orang gila disuruh mau nggak? Mau. Wal igma'u, dan ya, pingsan. Apa pingsan? Nah, definisi pingsan. Maradun adalah sakit, yuzilu syu'ura, yang menghilangkan perasaan, minal qalbi, dari hati. Udah nggak ada tuh, dia nggak punya perasaan, nggak punya pikiran. Ma'a futuril a'dha, disertai lemahnya badan. Artinya badannya lemes, udah nggak ada gerakannya. Itu namanya apa tuh? Pingsan. Ya. Wasar'u, adapun ayan, daun yushbihul jununa, dia penyakit kayak mirip dengan kegilaan. Yusbihu sahibuhu, menjadikan orang yang kena ayan tadi bisa babihi, dengan sebab ayannya, ala wajihi fil ardi, itu dia itu tergeletak atau jatuh, ya, di atas bumi. Tuh, ayan tuh. Tadinya diri, jatuh, geletak. Itu namanya ayan. Ya. Wasukru, dan yang terakhir, yang keempat, mabok. Apa sih mabok? Khabalun. Ya, khabalun, salah satu kerusakan fil akli, yang terdapat pada akal. Ma'atarbin, disertai rasa girang. Tuh, kalau orang mabok tuh ada rasa apa tuh?
girang, ngefly itu dia. Waqtilali nutkin, dan kacau omongannya tuh. Ya itu namanya mabok. Nah, semua dari keempat ini, gila, apalagi tadi, pingsan, ayan, mabok, semuanya sama, akalnya hilang. Tuh ya. Tapi ada satu mabok yang dibolehkan. Ada satu mabok yang dibolehkan. Mabok apa? Mabok Allah. Mabok cinta kepada Allah. Tuh. Cuman kalau orang yang dapat mabok seperti ini, dia bisa mabok cinta karena Allah, itu nggak mau main sama kita. Ya. Nggak sedikit orang-orang soleh yang mabok cinta sama Allah, yusbihu majnunan, dia kayak orang gila. Kerjaannya ngapain? Zikir aja, wirid aja. Ya. Makanya orang-orang yang mabuk Allah butuh pembimbing. Butuh apa? Pembimbing. Kalau nggak punya pembimbing, nah jadilah tuh kayak orang apa tuh? Orang kurang. Ya. Kerjaannya sholat, wirid, dia sebenarnya lagi mabuk Allah. Cuman nggak ada yang bimbing. Makanya kita belajar ilmu dunia kudu pakai guru, apalagi belajar ilmu tentang Allah tuh. Nah. La yantakidu wudu ahadin minal anbiya binaumin wala igma'in. Nah ini tambahan nih dari mu'alif. Tidaklah batal wudunya seorang pun dari para nabi dengan sebab tidur dan juga sebab pingsan. Nabi tidak batal wudunya lantaran tidur. Ya. Jadi beda sama kita. Kalau nabi tidur, kalau kita tidur batal. Kalau nabi tidur nggak batal. Kenapa nggak batal? Li'anna qulubahum la tanamu, karena hati para nabi tidak tidur ketika dirinya tidur. Tuh. Ya. Jadi kalau nabi tidur, matanya merem, hatinya hidup. Ya. Begitupun para aulia, orang-orang soleh, tidurnya mereka juga sama. Ya. Cuman orang-orang selain nabi, mereka mendapatkan beban syariat yang berbeda dengan nabi kita, ya, dengan para anbiya. Sehingga apa? Sehingga walaupun para aulia itu hatinya nggak tidur, tetap diserupakan dengan umumnya orang, wudu. Ya. Wal igma'u, adapun pingsan, yukhillu bihawasihim adh-dhahirah faqat, itu hanya mengganggu indera yang zahir saja. Tuh. Jadi kalau orang pingsan itu hanya mengganggu yang zahir, batinnya nggak mengganggu. Ya. Wa yastahilu alaihim ghairahuma, dan mustahil atas mereka, ya, selain daripada keduanya pula, mimma yuzilu tamyiz, dari apa yang menghilangkan kesadaran. Ya. Jadi hadirin, para nabi tidak pernah mabuk, tidak pernah lupa, tidak pernah gila, tidak pernah ya lalai dari mengingat Allah. Cuman satu yang para nabi dikasih, apa itu? Lupa. Anisyan. Ya. Nabi pernah lupa. Ya. Kenapa Nabi dikasih lupa sama Allah? Li ajli syariat, untuk kepentingan syariat. Karena Allah tahu umatnya Nabi itu pelupa, Allah bikin Nabi sesekali lupa. Pernah Nabi lagi pengen sholat, udah pengen sholat, udah qomat, lagi berdiri pengen jadi imam, tiba-tiba Nabi pulang. Sahabat bertanya, ya, setelah Rasul balik nih, rambutnya Nabi basah. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, engkau dari mana tadi sebelum sholat? Kok pulang? Oh iya, tadi saya ketika pengen sholat, saya teringat saya belum mandi wajib. Jadi imam tuh, ya, habis berhubungan dengan istrinya, Rasul lupa mandi. Maka saya langsung pulang ke rumah, saya mandi dulu. Rapi mandi, saya balik, saya jadi imam. Tuh, subhanallah. Lupa nggak Nabi? Lupa. Tapi lupanya bukan karena kelemahan, tapi lupanya untuk pelajaran buat kita. Ya. Karena kita sering lupa. Pernah nggak lupa belum mandi wajib? Nah, bangun-bangun subuh, tahu-tahu ke masjid. Ya, pernah? Belum pernah ya? Emang belum pernah mandi wajib ya? Kapan terakhir mandi wajib? Kapan terakhir ngimpi itu? Aku kapan gue terakhir ngimpi gue? Udah lama, udah 3 tahun yang lalu. Iya, Masya Allah. Jelas ya. Jadi cuma satu, lupa yang dikasih. Makanya kalau ada orang lupa, namanya manusia.
Cuman bedanya kalau orang normalnya lupanya jarang, kalau namanya lupa mulu pikun namanya. Apa sebab orang bisa pikun? Ada sebab. Satu, nggak punya wirid. Ya, kata guru saya, orang gampang pikun nggak punya wirid. Tuh, lihatin dah ulama-ulama kita, masya Allah ingatannya kuat. Kenapa? Satu, punya wirid. Apa wiridannya? Wiridannya belajar. Apa wiridannya? Wiridannya sholat sunnah. Apa wiridnya? Wiridnya ngapal. Maka akalnya kepake terus. Makanya orang kalau ngaji, selama dia ngaji, makin tua bukan makin lupa. Tapi kalau orang jarang ngaji, jarang ngapal, jarang mutolaah, makin tua otaknya nggak kepake, tumpul. Ya. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adahu, dalam keadaan menetap ya bokongnya, tempat duduknya, yakni minal ardi, di bumi. Ya, jadi kalau orang tidur batal kecuali orang yang tidurnya duduk, yang posisi duduknya bokongnya itu menetap di atas tanah, tidak doyong ke kiri atau juga doyong ke kanan. Kenapa? Kalau orang dalam kondisi tidur, dikatakan oleh baginda Rasul, matanya tertutup, bokongnya kebuka. Itu orang tidur. Kalau orang melek, matanya kebuka, bokongnya ketutup. Maka ciri orang nih, kalau dia lagi tidur nginep di rumah kita, kan kadang-kadang kita mau ngobrol nih, mau curhat, nunggu pada tidur kan ya. Nah, cirinya orang tidur yang pertama, bunyi, bunyi ya, Gina tuh paham tuh. Pokoknya kalau Bang Mulya belum bunyi, namanya masih Tadi gimana? Anda tidur, bunyi nggak? Nggak bunyi. Ya pura-pura. Berarti belum deh. Cirinya tuh udah tidur bunyi itu. Itu satu. Tapi kan nggak semua orang tidurnya bunyi, bener gak? Coba dah semobil isinya Piki, Mulya, Resal, Ane tuh. Ada konser udah. Itu saut-sautan tuh kayak orkestra tuh. Gitu. Kenceng-kenceng banget lagi ya. Mungkin kita beli headset dan biasa. Aduan suara tuh. Ya. Kamal tuh di belakang saya. Backing vokal gitu ya. Ya. Satu, ciri orang tidur tuh ya, bunyi. Makanya kalau lagi Jumatan tuh ya, kita sadar diri dah ya. Kalau suka ngantuk-ngantuk jangan di depan imam, takut-takut bunyi kan lagi begini. Mana kenceng banget lagi tarikannya kan. Untung khatibnya khusyuk tuh kan. Ya. Nah, buat yang nggak bunyi, ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Udah nggak bisa nahan kentut. Makanya kalau kita ngeliat teman kita tidur kan, kadang-kadang lagi tidur nih, atau berat. Kita pengen keplak aja kan. Itu berarti tidur tuh. Kenapa? Kalau nggak tidur pakai adab, kentutnya dikit-dikit. Pakai adab guys. Tapi kalau udah tidur, udah nggak ada adabnya. Mau siapa kayak itu orang, mau tuh ustadz kayak mau santri, kalau emang udah tidur tuh, udah blas aja udah tuh. Ya. Bener gak? Makanya itu yang dikhawatirkan Nabi ketika orang tidur. Nah, dia nggak tahu apa yang menimpanya ketika tidur, maka tidur membatalkan wudu, kecuali tidur yang dia yakin kagak bakal kentut. Nah itu. Bagaimana caranya? Ya duduk. Ya. Tapi postur orangnya juga tidak terlalu kurus. Kalau kebanget kurus, biar kali duduk tetap nyelos. Ya. Kebanget kurus kayak Indra misalnya gitu kan, duduk ini nyelos. Mau dipakein lakwan juga nyelos juga. Ya. Jelas. Juga tidak terlalu gemuk tuh. Kalau kebanget gemuk, yang kalau ada orang gemuk banget tuh yang naik mio nyampe ke jerit tuh. Tolong. Itu juga batal juga. Jadi syaratnya harus sedang. Siapa yang sedang? Kayak aneh itu sedang. Faisal sedang. Ini masih sedang nih. Berapa sekarang beratnya? 70 ya? 70. Berapa? 85 tuh. Sedang namanya. Ya, sedang. Kalau udah 130, Allahu Akbar. Insyaallah. Iya.
Itu kalau Idul Adha laku tuh. Ya. Makanya jangan gemuk-gemuk, ntar ditawar. Tadi timbang lagi, sini. Ditimbang. Oh cocok nih, cocok, udah kupak. Ya. Jadi kenapa orang tidur membatalkan? Karena tadi dikhawatirkan kan kentut. Dan memang orang yang duduk begini kagak bakal kentut. Ya, coba dah ente pengen kentut nih, buang air gitu apa diare atau apa gitu, duduk begini nggak bakal keluar. Tapi kalau udah gejala-gejalanya pengen keluar, biasanya agak ngangkat dikit. Nah, kalau bisa tahan, mau ngapain lo? Tahan tuh, mau ngapain? Kegap gitu. Nggak bisa. Orang naik motor nggak bisa kentut kecuali ada apa? Polisi pas banget pura-pura set. Padahal mari pengen kentut itu. Ya tuh. Sekarang ente cobain dah, kalau kentut duduk begini. Ente keluarin paksa. Kalau bisa keluar berarti ente bukan kategori orang yang ini. Gitu aja ya. Coba Mul ya, kulit masih keluar kan Mul? Hah? Keluar juga. Berarti bukan kategori ini. Kalau kategori ini enggak. Dia begini nih, nggak bakal keluar. Tapi artinya kalau kentut jangan ditahan. Nahan kentut jadi penyakit. Tuh ingat ya buat anak muda nih, jangan nahan kentut. Apapun jangan ditahan. Kencing jangan ditahan jadi penyakit. BAB jangan ditahan jadi penyakit. Air mata jangan ditahan jadi penyakit. Marah jangan ditahan jadi penyakit, jadi stroke. Begitupun apa tadi kan? Makanya orang Arab sama kentut slow-slow aja deh. Thread gitu. Jadi gini ya. Thread gitu. Mereka slow-slow aja. Yang mereka jijik tahak, sendawa. Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang sendawa, tahak-tahak, mereka jijik. Mereka nggak jijik sama kentut. Kalau kita kebalik, kalau tahak mah biasa. Tapi kalau kentut, nah baru luar biasa. Ya. Naam. At-tamkinu, maka tamkin, duduk menetap. Apa sih duduk menetap? An la yakuna bainal maq'adi wal maqarri tajafin, yaitu tidak ada di antara bokongnya dan tempat duduknya tajafin, jeda atau jarak. Ya, jadi nempel persis tuh. Wal maknanya annahu yustasna min zawalil aqli bin naumin naqitil wudu zawaluhu bin naumin makin maq'adahu min maghrib. Makna daripada ya matan ini dikatakan kecuali apa? Kecuali orang yang zawalil akal. Afwan, dikecualikan dari zawalil akal, hilangnya akal dengan sebab tidur yang membatalkan itu tadi adalah zawaluhu binaumil mumakin, tidurnya seseorang atau hilangnya akal seseorang dengan sebab tidur yang menetap bokongnya di tempat duduknya. Fa innahu la yunqidu wudu'ahu, ya, sungguh itu tidak membatalkan wudunya walau muhtabian, meskipun orang itu ihtiba. Ihtiba begini ya, orang begini ihtiba, yang namanya ihtiba. Meskipun duduk begini, kalau memang menetap bokongnya, nggak keluar kentutnya, maka tidak batal. Ya, kita cobain dah. Pengen kentut, angkat begini nih kaki, ikat begini. Kalau keluar kentut, maka batal tidurnya. Tuh. Naam, ya kata muallif. Lau akhbarahu ma'sumun, kalau ada orang yang terpercaya ngasih tahu orang yang tidur, au adlun atau orang yang adil, yang orang yang nggak pernah bohong, ngasih tahu bi khuruji nakidin akan keluarnya yang membatalkan, maka intaqada wudu'u Ibnu Hajar, maka batal wudunya menurut Ibnu Hajar. Jadi kalau kita lagi duduk nih, udah begini nih, udah masang begini nih duduk, nahan dah tuh, udah begini nih, udah pas dah tempat duduknya, nggak bakal kentut nih. Bangun begini juga, masih dalam posisi yang sama, nggak rebaan, nggak berbaring, nggak berubah. Tapi sebelah kita ngasih tahu, tadi ente kentut. Kata Imam Ibnu Hajar batal, meskipun dia nggak berubah tempat duduknya, tapi dengan syarat yang ngasih tahu maksum. Kata-kata maksum di sini orangnya ini bener-bener apik, ya, jujur, nggak pernah bohong. Ya beda sama misalnya sama kita. Kalau kita kan kadang-kadang suka bercanda tuh ya,
Apalagi yang sering bohongin orang gitu, deketin cewek tinggal gitu. Namanya PHP. Ada gak yang begitu? Insya Allah kagak ada. Insya Allah. Bilang, aneh rumah aneh di Menteng. Masya Allah rumahnya di Menteng. Dari mana teman Menteng? Itu belakang ada pohon sawo di bawahnya. Pohon sawo tuh. Berarti bahwa orang yang kayak begitu jangan dipercaya omongannya. Ya, makanya kalau orang sekarang itu ya banyak orang yang kelihatannya soleh, kelihatannya benar, tapi omongannya nggak bisa dipercaya. Nah itu ya, nauzubillah min. Nah jadi kembali lagi tadi, kalau ada orang ngabarin kita bahwa kita udah kentut dan kita nggak sadar udah kentut, kata Imam Ibnu Hajar, batal wudunya. Wa khalafahu Ramli fil adli. Ya Imam Ramli ya tidak sama ya syaratnya dengan Imam Ibnu Hajar dalam urusan keadalahan seseorang atau integritas ya kesohihan daripada orang yang mengabarkan tersebut. Yang ketiga, iltika ubasyaratai rajulin, yang membatalkan wudu setelah tadi hilangnya akal. Apa yang ketiga? Iltika ubasyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit laki dan perempuan. Kabirain, yang sudah dewasa. Ajnabiyain, yang bukan mahram, ya bukan saudara, bukan abang, bukan adik, bukan orang tua. Min ghairi ha'il, tanpa adanya penghalang. Nah itu membatalkan. Tuh. Taqaddama, telah lalu pembahasannya, annal basyarah, bahwasanya kulit ya basyarah. Apa sih basyarah? Zahiru jildil insan, adalah bagian luar kulit manusia. Ini namanya basyarah. Kulit. Ya, jadi bertemunya dua kulit. Kulit mana? Kulit luar. Ya. Al-kabirain, maknanya yang dewasa. Apa dewasa? Apa udah 17 tahun? Apa emang udah 20 tahun? Apa bagaimana syaratnya? Dikatakan di sini, huma alladzani balagha hadasyawah. Nah dia. Orang yang disebut ya, orang dewasa ini dalam perspektif fikih, orang yang sudah mencapai usia syahwat, udah kenal syahwat. Kita nih kalau mangku anak kecil di pangkuan kita yang bukan mahram kita, bukan adik, bukan anak, bukan saudara, kadang-kadang ya mangku anak kecil kan nggak punya nafsu kita, betul nggak? Tapi ada anak kecil mungkin ukuran SD udah mulai kelihatan rupanya, bentuknya, kita pangku nih. Ada syahwat nggak di situ? Hah? Ada syahwat nggak? Anak kecil udah kelihatan nih, udah anak SD. Nah, kadang ada sebagian orang muncul syahwat tuh. Dicirikan kalau laki-laki, afwan, adanya ereksi. Ya. Apa ereksi? Nggak tahu ereksi? Tahu ereksi? Nggak tahu, cari aja di Google ya. Ini saya pakai bahasa ilmiah aja ya. Soalnya kalau pakai bahasa itu pakai bahasa Arab dah ya. Koma zakaruhu. Tuh, nggak paham juga ente. Yang ibu paham ibu-ibu ya. Oh paham, ini paham dah tuh. Cirinya nih, kalau nih perempuan sudah sampai batas syahwat, kalau kita salaman sama dia, dia salaman sama tangan kita, ada gemeternya tangan kita. Tuh, ada ser-sernya. Ya paling gampang tadi, pangku di pangkuan kita. Nah, ya, muncul ereksi. Ya. Tidak tahu paham? Nah, paham tanya tuh di Google aja, buka Google ya tuh. Terus lu ereksi buat PR gitu. Ini memang bahasa ilmiah aja ya. Kita lebih enak ngejelasin fikih bahasa ilmiah ya. Biar nggak terlalu vulgar soalnya ya. Nah, jadi yang namanya dewasa itu bukan 17 tahun. Jadi kalau misalnya contoh kita ngajar ngaji misalnya, ya ketemu anak kecil nih yang buat laki nih, ketemu anak kecil, anak SD kelas 3 SD, belum head belum, salaman sama kita, batal gak wudu kita? Bisa jadi batal. Kenapa batal? Kalau tuh anak SD udah bikin ser-ser kita. Berapa sih usia anak SD kelas 3 sekarang kelas 3 berapa? Hah? 8? Tua banget ya. Hah? 9 tahun. Ada gak sih anak SD umur 9 tahun yang bongsor? Ada gak yang bongsor? Yang gede? Yang tinggi? Kira-kira ada perasaan gak kita? Nah, kalau cakep ada. Kalau jelek bawa matahari lu. Kalau yang cakep mungkin ada kan gitu. Saya pernah punya dulu murid tuh. Ada murid saya SD ya Allah ya. Ujian seorang guru dulu belum nikah itu. Masih kecil, masih SD kelas 2. Tapi udah kelihatan nih orang bakal jadi orang luar biasa gitu. Nah saya sejak saat itu nggak
nggak mau salim. Karena merasa apa ya? Udah ada apanya tuh? Perasaan, ya. Walaupun masih kecil. Tuh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ini buat para santri semua khususnya itu ya. Jangan perlakukan anak kecil sama orang dewasa sama. Mungkin masih kecil nih, Napisa di ante pangku-pangku ente gendong, tapi udah agak gedean harus menghindari. Harus tahu adab. Mungkin masih kecil masih baik kita cium-cium silakan. Tapi udah gede jangan. Jelas paham ya? Ya kadang-kadang kita ame ponakan masih kecil kita gendong, udah hampir gede 17 tahun kita gendong juga. Ya kelainan namanya itu. Ya. Jadi jangan disamain. Sama sepupu juga sama. Sepupu itu bukan mahram, boleh kawin, boleh nikah. Ya. Walaupun sepupu boleh nikah, maka jangan samain sepupu sama encik kita, paman kita, bibi kita, itu mahram kita. Tapi yang namanya ponakan, yang namanya sepupu bukan mahram. Nyentuh sepupu batal. Ya, jelas. Ya. Nah, jadi yang namanya orang yang sudah dewasa itu tidak diukur dari umur, tapi diukur dari syahwat. Urfan menurut uruf inda arbabit tibai salimah, menurut orang yang tabiatnya selamat, tabiatnya sehat, orang normal. Ya. Orang normal. Ya, normalnya dia ngelihat anak kelas 1 SMP misalnya gitu. Normal. Tapi ada orang lihat umur 5 tahun udah perasaan syahwat. Nauzubillah. Ini orang kagak normal. Namanya apa? Pedofil. Ya. Dhabitus syahwati dan standarnya syahwat. Apa tuh standar syahwat? Intisyarud dzakar fir rajul. Ya. Berkembangnya itu zakar laki-laki ya fir rajuli ya pada dirinya. Artinya apa? Ya, ada ereksi tadi saya katakan ya. Nah, kalau perempuan enggak, kalau perempuan yang lagi. Perempuan bagaimana nih ngukur anak ini sudah dewasa apa enggak? Lihat kecondongan hati. Ada mail, kecondongan. Ya, hati udah mulai condong namanya. Resep kalau bahasa kita resep. Tuh. Ya, bukan lagi sayang lagi dah. Udah ada mail kecondongan hati, itu sudah dianggap ya besar tuh. Gitu. Jelas. Wal ajnabiyani dan perempuan atau orang yang ajnabi yang bukan mahram, man laisa bainahuma mahramiyah, orang yang tidak ada hubungan kemahraman, baik dengan sebab nasab, anak keturunan, atau rodok persusuan, atau musoharoh. Musoharoh itu perbesanan. Ya, 3 ya, orang menjadi mahram. 1 nasab. Siapa nasab? Bapak kita mahram kita, anak mahram kita, cucu kakek mahram kita, ke samping paman mahram kita, adik empok dan sebagainya mahram kita. Yang kedua apa tadi? Rodok, susuan. Misal contoh Mulia ya. Mulia disusuin nama emaknya, terus emaknya Mulia menyusuin nih, adik akhwat di sini misalnya siapa disusuin nama emaknya Mulia, maka akhwat ini ame Mulia jadi saudara sesusu dengan syarat 5 kali susuan. 5 kali susuan di tempat yang berbeda. Tuh. Jadi kalau sekali nyusu belum disebut saudara susu. Tuh. Makanya kalau kita punya anak jangan disusuin ame susu sapi. Entar saudaraan ama sapi. Pantes nyeruduk mulu. Kecilnya nyusu ame sapi itu. Untung aneh meden kau dulu ya. Yang ketiga, musoharoh, menjadi mahram karena berbesanan. Siapa yang menjadi mahram karena besan? 1, yang nomor 1 mertua tuh. Ya, tidak ada istilah bekas mertua. Jadi kalau kita nikah terus cerai, mertua atau mertua nggak boleh kita nikahin selamanya. Lalu siapa yang menjadi mahram dalam artian dia haramkan menikahi? Adalah ipar. Nah, ipar itu mahram. Cuman beda ipar dengan mertua. Ipar, kalau kita cerai sama istri kita, ipar kita boleh kita nikahi. Tuh. Ya. Dan tapi bedanya kalau ame mertua boleh salaman, nggak batal wudu. Tapi kalau sama ipar walaupun haram tetap batal. Tuh ya. Kalau sama ipar batal, walaupun kita haram menikah dengan dia gitu. Karena masih ada kemungkinan nanti kita nikah sama dia. Tuh ya. Nah, apa maknanya? Makna daripada poin yang ketiga ini,
tayakkunul irtiqa, ya, tayakkunul tiqa ibasyaratai dzakar wal unsa. Yang membatalkan wudu dari poin yang ketiga adalah yakinnya orang bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang jelas kelaminnya, yang jelas. Ada orang laki apa cewek ini ya, dibilang laki tapi gondrong, tapi mukanya putih banget, tapi bibirnya pakai lip gloss, tapi kalau ini ya kayak melambai-lambai kan begitu. Ragu kita nih, ragu, nggak batal, kan ragu. Ya, kayaknya laki dah tuh. Yang batal apa tadi? Yakin. Wadih, jelas tuh. Nanti dibahas tuh jelasnya apa ya. Mustahaya ini yang mana orang tersebut sudah timbul rasa syahwat lidawit tiba'is salimah pada orang yang memiliki ya tabiat yang normal tuh. Bila hailin tanpa adanya penghalang tuh ya. Jadi kalau saya misalnya bersentuhan dengan akhwat sini bukan mahram saya, bersentuhannya tanpa apa? Tanpa penghalang maka batal. Nah, kalau pakai penghalang enggak, pakai sapu tangan enggak. Ya. Cuman kalau pakai sapu tangan, salaman sama orang, tetap itu dilarang. Kenapa? Karena menyentuh bagian tubuh. Makanya belum lama Habib Umar bin Hafiz, ketika ada orang non muslim pengen masuk Islam, perempuan, beliau ambil sorbannya, salamannya pakai apa tuh? Sorban. Dia pegang sorban Habib Umar pegang sorbannya. Itu yang paling benar. Bukan pakai apa tuh? Sarung tangan tuh ya. Nah, Ustadz bagaimana? Ada kiai yang begitu? Wallahu a'lam, saya belum nyampe ilmunya. Tanya langsung sama yang bersangkutan. Jadi kalau antum melihat nih, ada tokoh punya pesantren, seorang kiai, seorang penceramah, sama perempuan, sama jamaah ibu-ibu, jamaah muda-muda, salaman, dikasih salaman sama dia, saya belum bisa jawab, tanya sama orang tersebut. Jelas paham? Jadi jangan nanya guru, tanya langsung orangnya. Mohon maaf Pak Kiai, saya lihat antum tadi salaman sama perempuan, itu ada dalilnya apa enggak? Misalnya begitu. Silahkan kalau nanya, kalau berani. Kalau nggak berani, husnuzon. Ilmu kita belum nyampe. Tuh ya. Jelas ya? La farqa bainal lamis wal malmus, tidak ada bedanya antara orang yang nyentuh dan yang disentuh. Ya. Nyentuh ame disentuh. Saya nyentuh perempuan namanya lamis. Perempuan yang saya sentuh namanya malmus. Enggak ada bedanya. Dua-duanya batal. Itu menurut mazhab Syafi'i. Fala yamna'un naqdas siwa, tidaklah ya yang mencegah daripada yang membatalkan as-siba tuh anak kecil. Artinya apa? Orang meskipun kecil, tadi saya katakan tadi masalah kecil tadi, meskipun kecil kalau emang kita udah punya syahwat, batal ya batal. Wal unnah, begitupun orang impoten. Nah ini dia. Orang enggak punya nafsu karena impoten atau udah dikebiri. Kan enggak punya nafsu tuh. Apakah nyentuh lawan jenis batal? Batal. Walaupun enggak punya apa? Nafsu, batal. Diukur dari orang normal aja gitu. Sekarang kita sepakati dah contoh ya. Anak kecil umur berapa, kita ini sebagai orang dewasa udah resep ngelihat dia. Iki umur berapa Ki? Nah. Kira-kira nih, wah kayaknya cakep juga nih cewek gitu misalnya. Nah, umur berapa tuh Ki? PESA berapa Sal? SMP kelas berapa ya? Kelas 1 berapa itu? Kelas 1 13 ya? 13-14 tuh. Sepakat dah tuh ya. Nah berarti orang yang impoten kan dia gak punya rasa tuh. Nyamain nama ente gitu. Nyamain nama yang punya rasa. Apalagi wala ikrah, begitupun dipaksa. Meskipun orang dipaksa suruh nyentuh perempuan, dipaksa nih dia atau terpaksa, tetap batal. Pegang nggak tangannya? Hari kita pegang, batal walaupun kita dipaksa. Walal maut, begitupun juga mati tuh ya. Walaupun tuh yang tadi yang tadi yang kita pegang orang meninggal, tetap kita batal. Tapi yang meninggal kagak batal. Takutnya yang meninggal batal ngambil wudu gitu. Wala yunkidu wudu al hayy faqat,
Ya, wayun kidu wudu al hayy faqat. Tapi dikatakan di sini ya, yang batal wudunya orang yang hidup saja. Tuh, yang mati kagak, Bang. Makanya kalau ada orang udah dimandiin terus lakinya pengen nyium, boleh nggak? Boleh. Oh, jangan dicium, udah wudu. Pas lagi pengen dicium, diminggir begini. Kaget tuh lakinya. Sehidup ternyata ya. Ternyata yang dicium bukan bini yang meninggal, bini orang itu. Wala syalalul udwi alamis wal malmus tuh. Juga ya dianggap batal menyentuh apa? Anggota tubuh yang lumpuh, baik orang yang menyentuh atau yang disentuh. Tangannya nggak bisa gerak nih. Kesentuh sama orang, batal yang nyentuh. Ya, dia juga batal gitu. Ya, walaupun tangannya lumpuh nyentuh batal. Wa alhaqa bil basyarah, termasuk juga yang membatalkan kalau tersentuh lahmal asnan nih, daging gigi atau namanya gusi. Wal lisan lidah, termasuk batal nyentuh lidah orang yang bukan mahram kita. Tapi la sya'ra, bukan rambutnya. Wasinna, bukan giginya. Wadzufra, bukan kuku. Kalau kuku, gigi, rambut tidak batal. Tuh. Wa alhaqa ibnu Hajarin biha aidan batinal ain. Imam Ibnu Hajar menyertakan lagi tidak batal kalau yang disentuh batinal ain, biji mata. Masya Allah. Seandainya ada orang nyentuh biji mata gitu, nggak batal. Wal azmal ladzi dhahara, begitupun tulang yang keluar nonjol gitu. Ya, tahu gak keluar yang nonjol gitu? Tapi nggak diginin jadi pedang nggak tuh? Itu musuh Naruto tuh. Tulangnya nongol misalnya, kita pegang tulang dalamnya nggak batal. Tuh ya. Seandainya ada orang tulangnya nongol, terus kita pegang tulangnya nggak batal. Berarti nambah apa tadi? Rambut, gigi, kuku, biji mata, sama tulang yang nongol. Kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Romli batal, tetap batal tuh ya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kajian fikih, ini penting sekali buat kita ya. Walaupun mungkin hal-hal kayak begini sudah pernah kita bahas, tapi tidak ada salahnya mengulang-ulang pelajaran biar makin mantap, biar makin ingat ya. Mudah-mudahan bermanfaat.